Sekarang ini banyak istri-istri durhaka ya. Istri-istri sekarang banyak yang durhaka. Kalian ibu-ibu sebagai seorang istri harus jadi istri yang soleha, harus jadi istri yang taat kepada Allah, jadi istri yang taat kepada suami, harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini ibu-ibu sekarang ikhlasnya menerima kelebihan doang, kekurangan suaminya nggak mau diterima. Suami datang nggak bawa duit diteriakin sama ibu-ibu. Kalian sebagai seorang perempuan, ridho Allah kepada kalian berada dalam ridho suami kalian. Ibu-ibu, beda anak perempuan sama anak laki, itu beda. Kalau anak laki-laki dia nikah, dia bukan milik istrinya, dia tetap milik bapak dan ibunya. Tapi kalau anak perempuan udah nikah, maka perempuan itu sepenuhnya milik suaminya. Makanya cari ridhonya suami. Ini kadang istri sekarang kurang ajar sama suami, kasar sama suami, caci maki suami. Gak heran suami-suami jadi pada takut istri semua. Kalian sebagai seorang wanita ikhlas terima kekurangan suami kalian, sabar dalam ngurusi rumah tangga kalian. Soalnya ibu-ibu tahu, zaman sekarang ini kita kalau mau cari perempuan cantik banyak, mau cari perempuan kaya banyak, mau cari perempuan pintar banyak. Saya sehari 10 bisa saya dapat. Kalau cuma mau cari cantik doang, saudara-saudara. Yang susah perempuan yang ikhlas menerima kekurangan suaminya dan sabar di dalam mengurusi urusan rumah tangga. Kalian sebagai seorang istri, tempatkan kedudukan kalian di bawah kaki suami dan taruh suami kalian di atas kepala kalian. Rendahkan suara kalian di hadapan suami. Suara istri itu harus lebih rendah daripada suara suami. Ini ibu-ibu, suaminya ibu-ibunya jauh kemana-mana sama suara suami. Suaminya datang nggak bawa apa-apa, kasihan, habis jadi gojek jauh-jauh, kehujanan, kepanasan, berantem sama Ahok, pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, dilempar panci suaminya. Udah gojek kemana-mana, ada yang jualan rokok, kasihan, di sana cari nafkah untuk ngasih makan anak bini. Datang ke rumah nggak bawa apa-apa, diomelin sama istrinya. Hargai keringat suami kalian yang jatuh untuk menafkahi kalian sebagai anak istri. Jadilah kalian seorang wanita yang nggak banyak ngeluh sama suami. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu kalau banyak ngeluh sama suami, jangan heran kenapa rezekinya suami kamu mampet. Kenapa? Karena banyak istri-istri yang suka ngeluh. Jadi jangan banyak ngeluh, udah ikhlas aja. Suami mau datang bawa uang kayak nggak bawa uang kayak, ikhlas kamu, jangan ngeluh. Justru semakin ngeluh semakin mampet. Kamu doakan kamu punya suami, ya Allah, semoga suami saya dikasih rezeki yang banyak, permudah rezeki suami saya. Jangan banyak ngeluh, nuntut ini nuntut itu, beli bedak harga 1 juta. Ibu-ibu tahu wanita-wanita yang ada di Hadramut? Ibu-ibu tahu Hadramut? Hadramut tempatnya Wali Songo. Wali Songo yang bawa Islam, para habaib itu asalnya dari Hadramut. Ibu-ibu mau tahu perempuan di sana kayak gimana? Wanita-wanita yang ada di sana, istri-istri yang ada di sana, itu kalau beras habis, garam habis, susu habis, bawang habis, itu mereka nggak ngomong sama suaminya. Beras habis, mereka nggak ngomong begitu. Susu habis, nggak kayak ibu-ibu. Ibu-ibu, boleh bang, beras habis bang, mana aja bang. Terus perempuan di sana kalau beras habis gimana? Kalau beras habis nih ibu-ibu tiru mereka nih. Kalau beras habis itu karungnya mereka taruh di tempat yang mencolok. Kalau susu habis, kalengnya mereka taruh di tempat yang mencolok. Jadi nanti biar suaminya tahu sendiri, oh udah habis beras. Kalau ibu-ibu dapat suami yang ngerti. Kalau ibu-ibu dapat suami yang nggak ngerti, setahun nggak makan, itu beras udah habis tetap nggak bakal dia beli, walaupun ibu taruh depan pintu dia nggak tahu apa-apa.
Jadi kalau dapat suami yang nggak ngerti, beras habis, ambil karungnya, taruh di kepalanya. Beras habis. Kalau suaminya ngerti, taruh tuh karung beras di depan. Jadi suaminya bangun tidur, ucek-ucek mata. Oh, udah habis beras. Dia mandi, dia beli beras. Kalau ngerti. Kalau nggak ngerti juga, ambil tuh karung, lagi tidur suaminya, masukin dalam karung beras. Itu wanita-wanita yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka begitu menjaga perasaan suaminya. Ibu-ibu tahu, Rasulullah pernah ngomong sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, maukah aku kasih tahu kamu siapa wanita yang nanti memegang tali kendaraanmu? Kata Siti Fatimah, siapa wahai ayahku? Namanya adalah Mutiyah. Coba kamu pergi, rumahnya ada di ujung sana. Kamu cari tahu apa amal yang dia lakukan sehingga nanti dia bakal masuk surga pegang tali kendaraan kamu. Pergi Siti Fatimah, bawa Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil. Sayyidina Hasan masih kecil ketika itu, dibawa oleh Siti Fatimah, diketuk pintu rumah, assalamualaikum. Enggak dibuka ibu-ibu. Dari dalam dijawab, waalaikumsalam. Man, siapa? Ana Fatimah binti Rasul. Aku adalah Fatimah, putrinya Rasulullah. Oh iya wahai Fatimah, kalau engkau sendiri silahkan masuk. Tapi kalau engkau bersama laki-laki, jangan masuk wahai Fatimah. Aku bersama laki-laki. Siapa? Anakku. Masih kecil, oh maaf, kamu tidak boleh masuk. Tapi dia masih kecil, walaupun masih kecil, aku izin dulu kepada suamiku. Besok nanti kamu balik lagi, saya izin dulu kepada suamiku. Lihat bagaimana Siti Mutia. Ibu-ibu sekarang, Pak RT, Pak RW datang ke rumah, Waalaikumsalam, suaminya ada, nggak ada. Oh mari masuk Pak RT, mari masuk Pak RW. Mau kopi apa mau teh Pak RW? Nggak boleh. Mau yang datang presiden, kalau belum izin kepada suami, nggak boleh, haram. Boleh. Akhirnya apa? Besoknya datang. Ibu-ibu sabar ya, istri dulu nanti baru suami. Sabar dulu. Nanti gantian. Kalau mereka yang saya ingin, kamu teriak-teriak kayak mereka nanti ya. Akhirnya apa ibu-ibu? Akhirnya besok datang lagi Siti Fatimah bawa Sayyidina Husain. Ketika diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, Fatimah binti Rasul. Oh wahai Fatimah, kamu bersama siapa? Bersama Husain dan Hasan. Oh maaf, kalau Hasan udah dikasih izin, kalau Husain belum dikasih izin. Balik lagi besok, aku izin dulu kepada suamiku. Dia izin kepada suami, baru besoknya boleh masuk Siti Fatimah. Siti Fatimah lihat ini perempuan biasa-biasa aja. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Terus amal apa yang dia lakukan sehingga masuk surga? Nanti megang tali kendaraan Siti Fatimah. Padahal ini perempuan biasa-biasa saja. Tiba-tiba Siti Fatimah melihat ada 3 buah benda. Itu 3 buah benda sangat dikeramatkan. Jadi sangat diagungkan sama Siti Mutia. 3 benda itu adalah cambuk, lap, sama gunting. Cambuk, lap, sama gunting. Siti Fatimah tanya, wahai Mutia, 3 buah benda ini untuk apa? Kok kayaknya kamu istimewakan ini 3 benda ini? Kata Siti Mutia, oh itu lap, ketika suamiku pulang cari nafkah, aku lapin seluruh keringatnya yang jatuh, aku lap. Karena keringat itulah yang jatuh untuk mencari nafkah, untuk menghidupi aku dan anak-anakku. Kira-kira ada istri di sini begitu? Tidak ada. Awas kamu sampai rumah dihantam sama istri kamu nanti. Ibu-ibu bisa begitu? Bisa nggak? Suaminya pulang habis dari gojek, terus digituin, bisa? Dilatih keringatnya. Tapi jangan pakai lap, pakai keset. Itu yang pertama. Kemudian kata Siti Fatimah, terus ini cambuk untuk apa? Siti Mutia jawab, cambuk ini ketika suamiku aku sediakan makan, suamiku makan. Ketika habis makan, aku kasih cambuk. Wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk agar jadi pelajaran bagiku, biar besok bisa masak lebih enak lagi. Kamu lihat itu. Ada ibu-ibu sini begitu. Istri kamu masak, kamu protes, mah keasinan mah masak aja sendiri. Begitu ya. Protes dulu. Masak istri sana. Udah uang belanja kurang, banyak protes.
Istri sekarang begitu tuh. Terus ini gunting terakhir. Gunting ini untuk apa? Dijawab sama Siti Mutia, sebelum aku tidur, aku kasih gunting kepada suamiku dan aku bilang, wahai suamiku, apabila dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela, aku ridho engkau potong lidahku. Subhanallah. Ada kamu cari di mana perempuan kayak begitu sekarang? Yang ada cabai-cabai syar'i sekarang banyak. Istri kalian kira-kira kayak gitu nggak? Itu ibu-ibu Siti Mutia. Nah, kalian sebagai seorang wanita, jadikan beliau-beliau sebagai teladan kamu, para wanita sorga. Siti Mutia, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Aiman radhiyallahu anha, Siti Khansa radhiyallahu anha. Bagaimana wanita-wanita terdahulu, jadikan mereka sebagai teladan kamu dalam urusan rumah tangga. Kalian sebagai seorang perempuan, ini perempuan sekarang saya perhatikan, kalau mau keluar pengajian nih, dandan cantik-cantik ibu-ibu, pakai bedaknya 2 cm sini, yang putih muka doang, lehernya hitam. Kalau mau ke pengajian, dandan cantik-cantik. Mau pergi ke pasar, dandan cantik-cantik. Kalian sebagai seorang istri mempertontonkan kecantikan kalian untuk orang lain. Kalau mau keluar dandan cakep, acara Habib dandan cantik-cantik. Di dalam rumah mukanya kayak setan depan suami. Kalau kalian mau keluar, pakai wangi-wangian, biar orang tertarik kepada kalian. Dalam rumah bau curut. Ini istri sekarang begitu tuh. Tidak boleh ibu-ibu. Dandan kalian untuk suami kalian. Ibu-ibu tahu, perempuan-perempuan dulu itu mereka sampai mau tidur itu dandan. Biar kenapa? Biar bangun tidur cakep, rapi, suaminya lihat. Ini suaminya bangun tidur melihat istrinya tidur, oh udah kayak gerantung begitu, rambutnya berantakan, kelihatan jeleknya. Oleh karena itu dandan kalian untuk suami kalian. Pertontonkan, percantikan diri kalian itu di hadapan suami, bukan untuk orang lain. Jadikan beliau-beliau sebagai teladan kamu. Kemudian kalian sebagai seorang istri, kalian adalah muallimah, muaddibah, mudarrisah, pendidik, pengajar pertama bagi putra putri kalian. Bagus atau buruknya seorang anak tergantung daripada ibunya. Kenapa? Makanya Allah bilang di Al-Quran, hirsul lakum, perempuan-perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian para laki-laki yang bercocok tanam, istri-istri kalian adalah ladang. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya bakal rusak. Nah, bejat atau tidaknya anak-anak kalian tergantung daripada istri-istri kalian. Oleh karena itu, seorang ibu, seorang istri harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ibu-ibu tahu, dulu di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, beliau bilang, saya pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari Qabilah Al-Amudi. Itu wanita tulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam Subki. Itu ada 6 jilid. Itu wanita tulis pakai tangannya, ada 6 jilid. Di akhir tulisan, wanita itu bilang, tolong dikasih uzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penulisan ini, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Subhanallah. Coba kamu bayangkan, itu perempuan nulis kitab, nyusuin anaknya sambil ngarang kitab, sambil nulis kitab. Nggak heran orang-orang di sana besar anak-anaknya ngarang kitab. Kenapa? Karena masih kecil ibunya nyusuin sambil bikin kitab. Ibu-ibu sekarang nyusuin anak sambil dengar dangdut. Akhirnya anaknya besar jadi tukang dangdut anak kamu. Perhatikan, kau punya anak-anak, jadilah kalian ibu yang baik bagi anak-anak kalian.